Saudara-saudari terkasih, bacaan hari ini masih dalam konteks peringatan Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, bagaimana mereka harus hidup sebagai orang yang tulus dan sungguh-sungguh murni hatinya. Kata-kata Yesus mengenai membaca tanda-tanda alam dikaitkan dengan sikap orang-orang Yahudi yang tidak percaya dan tidak mau mengakui siapa Yesus bagi mereka. Pada zaman itu, bahkan mungkin sekarang, kalau angin bertiup ke barat, naik ke atas, dari danau menuju ke darat, berarti memang sebentar lagi kemungkinan besar hujan akan turun. Dan kalau angin bertiup dari arah selatan, maka kemungkinan besar musim kemarau karena akan mengarah ke padang gurun. Yesus tahu betul situasi alam itu, dan orang-orang Yahudi, orang Farisi dan ahli Taurat, mereka mengerti betul situasi itu. Tetapi apa yang mau disampaikan Yesus kepada kita dan kepada mereka adalah bahwa pengetahuan mereka tentang alam cuaca sangat berbeda dengan pengetahuan akan tanda-tanda kehadiran Mesias, kehadiran Juru Selamat, kehadiran Yesus penebus dunia. Walaupun Yesus sudah mengajar dengan penuh kuasa, walaupun Yesus sudah mengusir setan-setan, menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati pun, dan itu semua sudah dituliskan dalam kitab nabi-nabi, dalam kitab perjanjian lama. Namun hati mereka tidak terbuka. Karena apa? Karena mereka dikuasai oleh keinginan-keinginan mereka sendiri. Mereka masih terpusat kepada kepentingan mereka sendiri. Karena itu mereka tidak mampu melihat tanda-tanda kehadiran Mesias lewat Yesus yang hadir di tengah-tengah mereka. Nah, saudara-saudari terkasih, sabda Tuhan hari ini juga mengingatkan kita bahwa sesungguhnya kita juga sering lupa, bahkan tidak cermat melihat tanda-tanda kehadiran Tuhan dalam peristiwa hidup kita. Kadang orang berkata bahwa apa yang terjadi dalam dirinya adalah kebetulan, bukan sesuatu yang telah dirancang atau juga bagian dari kehendak Tuhan. Karena itu dia tetap dalam kedegilan, ketidakpercayaan kepada Tuhan sendiri. Karena itu saudara-saudari terkasih, dengan bacaan Injil hari ini Yesus mengingatkan kita supaya kita juga cermat melihat tanda kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Supaya kita tidak menjadi juga orang-orang munafik, orang-orang yang penuh dengan sandiwara seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu. Supaya kita tidak menjadi orang yang tertutup hatinya, tetapi membuka mata, membuka telinga terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar dan menjadikannya sebagai pengalaman hidup kita. Karena itu kita harus sadar bahwa hidup kita bukan hanya apa yang kelihatan sekarang ini, tetapi kita harus sampai kepada di balik kehidupan kini ada kehidupan kekal. Ada kehidupan yang tersembunyi yang akan kita alami, kita jalani sesudah kita hidup di dunia ini. Supaya kita tidak seolah-olah hidup di dunia ini menjadikannya sebagai kesempatan sekali saja untuk hidup selama-lamanya.
Supaya kita jangan lupa bahwa kehidupan ini adalah kesempatan untuk berdamai dengan Sang Pencipta, untuk bersatu dengan Tuhan, untuk melakukan perbuatan-perbuatan cinta kepada sesama. Bagaimana caranya? Seperti dikatakan dalam bacaan pertama tadi, diingatkan oleh Paulus, supaya hidup kita sepadan dengan panggilan kita. Kita semua adalah murid-murid Kristus. Kita semua dipanggil menjadi seperti Yesus. Maka kalau dikatakan sepadan, bisa dikatakan bisa sama atau mirip atau sejajar dengan cara hidup Yesus sendiri. Supaya kita dapat sampai ke sana, kita diminta hidup dalam semangat kerendahan hati. Semangat kerendahan hati, dalam semangat kesabaran, serta saling menunjukkan kasih satu sama lain. Dalam hidup kita memelihara kebenaran. Kita tidak jatuh ke dalam kesalahan. Kita tidak jatuh kepada kekeliruan. Seperti Yesus selama hidupnya, dia hidup dalam kebenaran. Dan di dalam semangat kebenaran ini, kita selalu mengarahkan hidup kita kepada damai sejati. Kita harus cermat, melihat tanda-tanda kekurangan, kelemahan kita. Sama seperti seorang tadi yang mengalami masalah dengan orang tertentu. Sedapat mungkin berdamailah. Jangan sampai kamu dibawa ke pengadilan dan dimasukkan ke dalam penjara. Semoga kita semua dengan sabda Tuhan ini, keluarga-keluarga kita hidup di dalam semangat berjaga-jaga, semangat keaslian, keotentikan satu sama lain. Menjadikan kita pribadi-pribadi yang tidak munafik, tetapi pribadi-pribadi yang asli. Dan dengan itulah kita bisa melihat kebenaran, tanda-tanda kehadiran Yesus, kerajaan Allah di tengah-tengah kita. Dengan tentu terus-menerus berusaha untuk meniru semangat Yesus yang tidak pernah takut, juga untuk mewartakan kebenaran itu di tengah-tengah merebaknya kemunafikan, ketidakjujuran, ketidakbenaran, apalagi oleh orang-orang yang dianggap sebagai sumber kebenaran, orang-orang yang patut dan seharusnya ditiru. Justru merekalah yang melanggar, merekalah yang tidak mau hidup dalam ketulusan dan kejujuran. Tuhan memberkati kita untuk tetap setia di jalan yang benar mengikutinya. Semoga amin.